Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi di Mom Shuri Kitchen Channel. Di video kali ini saya akan berbagi resep bakpao anti kerut, anti keriput, dan teksturnya lembut seperti ini. Sebelum mulai memasak, teman-teman yang belum subscribe sebaiknya subscribe dulu channel ini dan bunyikan notifikasinya biar kamu tidak ketinggalan resep terbaru dari kami. Pertama-tama kita siapkan bahan untuk adonannya ya teman-teman, yaitu 30 sampai dengan 50 gram gula pasir, kemudian 2 gram ragi instan. Nah, kemudian kita seduh dengan 120 gram susu cair hangat. Aduk hingga gula dan raginya larut. Nah, kemudian kita membutuhkan 75 gram tepung terigu protein tinggi. Selanjutnya 150 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian kita tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 7 ml minyak sayur. Kemudian kita aduk dan kita uleni dengan menggunakan tangan hingga setengah kalis. Nah, kemudian setelah adonan diuleni hingga setengah kalis, lalu kita tutup adonan dan kita istirahatkan selama kurang lebih 15 menit. Setelah diistirahatkan selama 15 menit, lalu kita uleni adonan kurang lebih selama 10 menit ya teman-teman, hingga betul-betul kalis. Lalu kita tutup kembali adonan dan kita istirahatkan selama kurang lebih 2 jam atau hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Sambil menunggu adonan mengembang, kita siapkan bahan isiannya dulu ya teman-teman. Kita siapkan 45 gram gula pasir, saya memakai 25 gram saja, kemudian 15 gram susu bubuk, kemudian 1/8 sendok teh garam dan 18 gram tepung terigu protein sedang, kemudian 80 gram coklat batang dan 8 gram susu kental manis. Jika teman-teman mau menambahkan coklat bubuk boleh ditambahkan sebanyak 1 sendok makan ya teman-teman. Nah, kemudian kita aduk rata seperti ini, lalu kita tambahkan 95 gram susu cair dan 8 gram margarin. Kita aduk hingga rata. Nah, setelah tercampur rata lalu kita masak di atas kompor dengan api kecil ya teman-teman. Nah, selama proses memasak harus sering diaduk ya teman-teman. Masak hingga matang dan mengental seperti ini. Lalu kita siapkan dan kita simpan di atas wadah seperti ini. Nah, setelah adonan mengembang 2 kali lipat, kita buka adonan ya teman-teman. Kita buka tutupnya dan kita kempeskan adonan seperti ini. Kemudian kita bagi adonan menjadi 40 sampai dengan 45 gram dan sisakan sedikit adonan ya teman-teman. Nah, satu adonan ini menjadi 8 buah bakpao. Nah, ini adalah adonan sisaannya kita bagi 3. Masing-masing kita beri warna, yaitu warna kuning, warna pink atau warna merah, dan satu lagi warna hitam. Kemudian kita beri sedikit air di tiap-tiap adonannya. Lalu kita aduk adonan dengan warnanya masing-masing ya teman-teman. Nah, seperti ini, lakukan hingga selesai. Setelah semua warna tercampur rata di setiap adonannya, lalu kita membuat bulatan yang lebih kecil ya teman-teman. Nah, untuk warna hitam adalah warna di bagian matanya. Kita membutuhkan 16 bagian dengan bulatan yang kecil. Nah, kemudian untuk warna kuning adalah warna di bagian mulut dan hidung. Jadi ukurannya agak sedikit lebih besar. Nah, kemudian warna pink atau warna merah adalah bulatan di bagian pipinya. Kita membutuhkan sebanyak 16 bulatan warna pink atau merah. Nah, kemudian kita ambil satu adonan lalu kita gilas seperti ini. Nah, menggilasnya jangan terlalu tipis ya teman-teman. Ini tips agar bakpaonya tidak mengkerut. Nah, kemudian kita masukkan isiannya sebanyak 15 gram. Lalu kita rapatkan seperti ini dan kita bulatkan ya teman-teman. Nah, setelah dibulatkan seperti ini, kita membutuhkan alas dari kertas roti ya teman-teman. Kertas roti ini dibuat ukurannya sedikit lebih besar karena bakpaonya nanti akan mengembang. Nah, kita simpan seperti ini lalu kita bulatkan. Nah, kemudian untuk menghias bagian atasnya, kita olesi dulu permukaannya dengan air. Lalu kita tempel bagian matanya, hidung, dan juga pipinya. Nah, teman-teman bisa merapikannya dengan menggunakan tusuk gigi seperti ini. Lakukan hingga selesai.
Nah, kemudian sambil membentuk bakpao, kita panaskan dulu dandang ya teman-teman. Kita isi air dan masak hingga airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, lalu kita kukus bakpao selama kurang lebih 8 sampai dengan 10 menit. Dikukus dengan menggunakan api yang sedang. Nah, tipsnya di sini ya teman-teman, mengukus bakpao jangan terlalu menggunakan api yang besar. Nanti bakpaonya biasanya akan menjadi keriput dan permukaannya tidak akan rata. Dan ini adalah contoh bakpao yang dikukus dengan menggunakan api yang besar. Permukaan atasnya tidak rata dan hasilnya akan keriput. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.